Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Umar Darwis yang hari ini berhalangan hadir, dan yang saya sayangi teman-teman semua. Nah, perkenalkan, kami dari kelompok 2 yaitu tutorial ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi tutorial. Sebelum kita memasuki presentasi pada hari ini, perkenalkan saya mengenalkan diri terlebih dahulu. Saya Esa Mimi sebagai moderator, Arunsari, Eva Permata, Epriani Boru Prangrangin, Irawati Panjaitan, Indah Dwi Tasari, Salsabila Putri Wijaya sebagai penyaji materi pada presentasi kali ini. Langsung saja saya tanpa berlama-lama kepada Eva Permatasari saya persilahkan untuk menyajikan materinya. Baik, yang pertama yaitu pengertian pembelajaran berbasis tutorial. Tutorial adalah salah satu metode pembelajaran di mana tutor memberi bantuan atau bimbingan belajar yang berkaitan dengan materi ajar kepada peserta didik secara individual untuk membantu kelancaran proses belajar, baik secara perorangan maupun kelompok. Dalam proses pembelajaran mengajar atau akademik, tutorial biasanya akan berlangsung antara 1-2 jam dan biasanya dilakukan dalam kelompok belajar yang lebih kecil dengan kapasitas peserta didik sebanyak 15 hingga 30 orang. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Selanjutnya untuk Epriani menyajikan materinya. Selanjutnya B. Tujuan tutorial. Setelah kita mengetahui apa itu arti dan pengertian tutorial, tujuan tutorial merupakan hal yang penting juga bagi kita untuk memahami apa tujuan itu. Tutorial biasanya tidak melibatkan penerimaan informasi dan membuat catatan. Istilah TUT biasanya disusun menurut disiplin ilmu. Sebagai contoh, misalnya tutorial mungkin difokuskan di sekitar diskusi kelompok tentang topik khusus utama atau set bahan bacaan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Selanjutnya untuk penyaji materi ketiga, saya persilahkan. Baik, C. Jenis-jenis tutorial. Adapun jenis-jenis dari tutorial yang paling umum dan harus diketahui adalah sebagai berikut. Salah satunya yaitu 1. Tutorial berbasis diskusi, yang kedua tutorial pemecahan masalah, dan yang ketiga review dan tutorial tanya jawab atau Q&A. D. Implementasi. Implementasi simulasi dalam pengembangan kurikulum SD melibatkan langkah-langkah sebagai berikut, diantaranya 1. Perencanaan, 2. Desain simulasi, 3. Monitoring dan pemantauan, dan yang keempat evaluasi. Berikut adalah beberapa manfaat dari simulasi dalam pengembangan kurikulum SD. Di antaranya 1. Pengalaman pembelajaran interaktifan. Yang kedua, pengenalan konsep secara praktis. Yang ketiga, pengembangan keterampilan kritis. Yang keempat, peningkatan keterlibatan siswa. Yang kelima, memfasilitasi pemahaman yang mendalam. Dan yang keenam, evaluasi yang terukur. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Penyaji ketiga. Selanjutnya untuk penyaji keempat saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya saya akan melanjutkan kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya penghematan waktu dan biaya. Pengimplementasi simulasi dapat menghemat waktu dan biaya karena memungkinkan penguji berbagai skenario tanpa harus membebaskan sumber daya besar seperti implementasi langsung di sekolah. Keterbatasan realisme adalah simulasi mungkin tidak mencerminkan secara akurat situasi yang sebenarnya di lapangan, sehingga hasilnya mungkin tidak relevan atau dapat diaplikasikan dengan baik. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian hasil presentasi kami mengenai materi tutorial. Selanjutnya saya akan membuka sesi tanya jawab yang mana terdiri dari
4 pertanyaan. Untuk teman-teman yang kurang mengerti akan materi kami, dipersilakan untuk bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amira Laina Simaungsong, perwakilan dari kelompok 5. Saya ingin bertanya, di PPT kalian kan ada kelebihan dan kekurangan. Jadi, bagaimana cara kalian mengatasi kekurangan dari pembelajaran berbasis tutorial tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya Amirah Lainah. Selanjutnya untuk teman-teman yang kurang mengerti mengenai materi kami, dipersilakan untuk bertanya. Saya Miss Repiana dari kelompok 5 ingin bertanya. Nah, di PPT kalian kan disebutkan bahwa tutorial biasanya akan berlangsung antara 1 sampai 2 jam kan? Nah, apakah pembelajaran berbasis tutorial ini nantinya tidak membuat peserta didik merasa bosan dan jenuh? Dan jika tidak, dari mana kita dapat melihat peserta didik itu tidak bosan dan jenuh tersebut? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk teman-teman yang ingin bertanya lagi, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Daulay. Jadi kan sini saya ingin bertanya. Di sini kan di PPT kalian ada penjelasan dari tutorial. Punya bau. Tutorial kan baik di akhir ada kalimat baik secara perorangan maupun kelompok gitu kan. Iya. Terus di pengembangan keterampilan simulasi keterampilan kritis itu ada kalimat mereka diajak untuk merumuskan strategi membuat keputusan dan mengevaluasi hasil dari tindakan yang mereka ambil dalam simulasi. Nah, jadi pertanyaannya, coba kalian berikan penjelasan contoh yang seperti apa yang dimaksud di dalam tutorial simulasi pengembangan keterampilan kritis secara berkelompok itu gitu. Selanjutnya untuk teman-teman yang ingin satu pertanyaan lagi, untuk teman-teman yang ingin bertanya atau kurang mengerti mengenai materi kami, dipersilakan untuk mengajukan pertanyaan. Terima kasih. Saya Dewi Retnosari ingin bertanya. Di PPT tuliskan kelebihannya, yaitu menghemat waktu dan biaya karena memungkinkan pengujian berbagai skenario tanpa harus melibatkan sumber daya yang besar, seperti dalam implementasi langsung di sekolah-sekolah. Nah, coba kalian berikan contoh penerapannya dan sumber daya apa saja yang dapat mendukung pembelajaran berbasis tutorial tersebut. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan dari saudari Amirah Laina Simanusong akan dijawab oleh Arumsari. Kepada Arumsari saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Amira, yaitu cara mengatasi kekurangan dari pembelajaran berbasis tutorial. Nah, kita dapat memberikan struktur yang lebih atau pemilihan masalah yang relevan dan meningkatkan kolaborasi siswa. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, untuk saudari Amirah Laina, apakah dapat menerima jawaban yang diberikan oleh saudari Arumsari? Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Messi Sepiana akan dijawab oleh Epa Permata. Kepada Epa Permata saya persilahkan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Messi, yang dimana pertanyaannya itu, nah di PPT kan disebutkan bahwa tutorial itu berlangsung 1-2 jam. Nah, apakah pembelajaran tutorial ini nantinya tidak membuat peserta merasa bosan dan jenuh? Jika tidak, dari mana kita dapat melihat peserta didik tersebut? Nah, bisa tidak, karena tidak ada satu model pembelajaran pun yang 100% cocok untuk siswa. Kebosanan siswa bisa dilihat dari gerak-geriknya, seperti siswa bolak-balik permisi, suasana kelas mulai tidak kondusif, siswa ribut dan berjalan ke sana kemari. Bagaimana saudari Messi, apakah dapat menerima jawaban yang diberikan oleh saudari Epa? Baik, terima kasih Epe. Selanjutnya untuk pertanyaan dari Dewi Retnosari akan dijawab oleh Epri Yani Rangin-Rangin. Kepada Epri saya persilahkan.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewi Retnasari. Yang pertanyaannya yaitu, coba berikan contoh penerapan dan sumber daya apa saja yang bisa dan dapat mendukung pembelajaran berbasis tutorial. Contoh penerapan dari model tutorial ini menggunakan penjelasan guru. Guru dapat menggunakan buku teks, referensi atau pengalaman pribadi sebagai sumber informasinya. Lalu sumber daya yang dimanfaatkan bisa media seperti video pendidikan dan alat bantu visual seperti diagram, contoh fisik, gambar, dan peta agar lebih mudah dipahami peserta didik. Bagaimana Saudari Dewi Retnosari, apakah dapat menerima jawaban yang diberikan oleh Epriani? Coba diulang jawabannya. Epri ulang dulu. Dengan menggunakan contoh penerapan dari metode tutorial ini menggunakan penjelasan guru. Guru dapat menggunakan buku teks, referensi atau pengalaman pribadi sebagai sumber informasinya. Lalu sumber daya yang dimanfaatkan bisa media seperti video pendidikan dan alat bantu visual seperti diagram, contoh fisik, gambar, dan peta agar lebih mudah dipahami oleh peserta didik. Bagaimana Saudari Dewi? Kayak gitu ya. Penerapan dari pembelajaran yang berbasis tutorial tadi. Nah, di sini tadi kan kau nanya, coba berikan contoh penerapan dan sumber daya apa saja yang baik dan dapat mendukung. Nah, bisa digunakan menggunakan metode ini menggunakan penjelasan dari guru. Guru dapat menggunakan buku teks sebagai alat bantu, sebagai sumber informasinya gitu. Makasih. Ya, sama-sama. Baiklah, selanjutnya untuk pertanyaan dari Fadli Daulay, akan saya jawab sendiri. Yang mana pertanyaannya itu? Pertanyaannya, coba berikan penjelasan contoh yang seperti apa di dalam keterampilan berpikir, keterampilan kritis secara berkelompok. Nah, di sini untuk meningkatkan keterampilan berpikir kritis siswa itu bisa dilakukan dengan metode tutorial diskusi, yang mana guru saya sebagai pendidik akan memberikan sebuah topik bahasan gitu, misal tentang apakah junk food ini di kantin layak untuk diedarkan atau tidak kepada siswa gitu kan. Itu tema yang ingin diambil. Lalu dua kelompok ini lalu siswa akan dibagi menjadi dua kelompok, tim yang setuju dan tim yang tidak setuju, namanya tim afirmasi dan tim oposisi. Nah, di sini siswa akan distimulus atau disimulasi untuk mendebatkan hal tersebut, apakah setuju atau tidak, lalu berikan argumen kenapa setuju dan berikan argumen kenapa tidak setuju. Nah, dari topik atau debat yang diangkat ini bisa untuk meningkatkan keterampilan kritis siswa melalui secara berkelompok. Demikian jawaban yang saya berikan. Apakah Saudara Fadli Daulay dapat menerima jawaban yang saya berikan? Berarti kayak disuruh orang tuh berdebat gitu ya? Ya, tentang topik yang udah ditentukan gurunya. Contohnya kayak junk food gitu? Ya, junk food itu apakah layak diedarkan di kantin gitu? Oh iya, oke. Oke, baik, terima kasih ya Mimi. Baiklah teman-teman, demikian hasil diskusi kami mengenai materi tutorial pada pagi hari ini. Kepada teman-teman yang sudah berpartisipasi dalam diskusi pada hari ini, saya ucapkan terima kasih. Sekian, saya tutup presentasi kelompok 2 pada pagi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.